Melonjaknya harga semua jenis cabai, bawang merah, kenaikan tarif listrik, harga BBM hingga harga tiket pesawat membuat inflasi di bulan Juli naik menjadi 0,64%, melebihi bulan sebelumnya. Sehingga inflasi tahunan sudah mendekati 5%. Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yono mengingatkan, gejolak harga pada kelompok makanan memiliki potensi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan. Tetapi yang jelas, ya dengan kenaikan harga atau inflasi yang cukup tinggi ini, ya khususnya pada kelompok makanan itu pasti memiliki potensi yang besar kepada angka kemiskinan, gitu ya. Karena ya untuk populasi referensi ya yang dihitung sebagai garis kemiskinan itu ya juga sangat tergantung ya harga-harganya untuk makanan. Jadi makanan itu kurang lebih 74%. Ya kalau harga pangannya tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada garis kemiskinan. Ya, kalau pengeluaran atau pendapatannya tidak naik, itu bisa menyebabkan kemiskinan semakin bertambah, gitu ya. Bagi masyarakat, kenaikan inflasi berarti menggerus daya beli dan menurunkan tingkat pendapatan. Ekonom KOR Indonesia, Muhammad Faisal menilai, kondisi ini bisa mengakibatkan naiknya orang miskin di Indonesia. Nah, apakah bisa meningkatkan kemiskinan juga? Tentu saja bisa. Kalau kita melihat rilis daripada BPS terakhir, sebetulnya sudah menunjukkan beberapa indikasi yang nilai tukar petani mengalami penurunan. Upah buruh secara nominal memang meningkat tipis 0,09%, tapi secara real mengalami penurunan karena inflasi jauh lebih besar daripada peningkatan income-nya. Nah, dan kalau kita melihat karakteristik daripada masyarakat di sekitar garis kemiskinan di Indonesia, ini banyak sekali yang masih bergantung kepada bantuan sosial. Nah, dengan peningkatan inflasi, walaupun ada tambahan bantuan sosial, ini masyarakat yang di sekitar garis kemiskinan sangat mungkin bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Renal Kasali mengatakan, inflasi tinggi bukan hanya menggerogoti orang miskin, namun menjadi hal yang menakutkan bagi pengusaha. Jadi definisi orang miskin antara lain disebutkan adalah ketika Anda menghabiskan lebih dari 70% pendapatan Anda untuk konsumsi, dan terutama adalah biasanya konsumsi pangan. Nah, kalau sudah begitu tidak cukuplah uang untuk pendidikan, tidak cukup uang untuk membeli obat dan lain sebagainya. Nah, ketika dari 70% harga kebutuhan pokok naik, maka mereka menghabiskan barangkali 90% atau 100%. Tidak ada uang lagi untuk membeli buah, membeli sayuran dan lain sebagainya. Ini tentu saja menggerogoti mereka yang kalangan menengah ke bawah. Pengusaha pun juga paling takut sebetulnya dengan inflasi. Bukan resesi, bukan juga devaluasi atau penurunan mata uang. Menurut Badan Pusat Statistik, batas penghasilan orang miskin tahun ini naik dibandingkan tahun lalu, yaitu dari Rp486.168 per bulan per kapita menjadi Rp505.469 per bulan per kapita. Dengan naiknya batas penghasilan orang miskin dan melonjaknya inflasi, apakah jumlah orang miskin baru akan bertambah? Halo, selamat malam pemirsa. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam tayangan yang sebelumnya tadi sudah ditayangkan pemirsa, bahwa memang inflasi yang tinggi ini ternyata juga mengancam adanya kenaikan jumlah angka atau orang miskin di tanah air. Nah, benarkah demikian? Bersama saya Agita Mahlika pemirsa, kita akan membahasnya di Indonesia Business Forum dan sudah hadir bersama kami juga sejumlah narasumber yang akan membahas isu ini. Yang pertama saya kenalkan satu persatu. Sudah ada Bapak Roy Mande, Ketua Umum Aprindo. Halo Pak Roy, apa kabar? Selamat malam Bapak. Kemudian sudah ada Pak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Halo Bang Misbakun, apa kabar? Baik, selamat malam pemirsa TV One. Oke, semoga dalam kondisi yang sehat Bang. Kemudian juga bergabung bersama kami secara virtual, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas, Bapak Maliki. Halo, selamat malam Bapak Maliki. Oke, suaranya mungkin belum terlalu terdengar jelas Bapak, tapi kita sudah bisa melihat wajahnya. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja Bapak. Kemudian juga kita masih menunggu untuk ekonom senior kita, yaitu Bapak Derajat Wibowo yang masih dalam perjalanan menuju ke sini dan akan segera bergabung bersama kita. Tapi mungkin saya awali terlebih dahulu dari kalangan pengusaha nih, Pak Roy. Kalau melihat ya tayangan sebelumnya tadi dan juga pernyataan dari Prof. Renal Kasali bahwa memang pengusaha ini juga tentunya paling takut tentunya ya terhadap inflasi ini. Kalau dari pengusaha sendiri, apakah ini sudah menjadi warning tersendiri, Pak?
Ya, sebenarnya kalau kami pelaku usaha bukan takut inflasinya saja, tetapi takut daya belinya. Karena ya tentunya inflasi identik dengan penurunan daya beli. Ya, kita tahu inflasi itu ada dua faktor. Satu adalah inflasi yang namanya alami, ya, karena masalah supply dan demand. Ya, kita udah belajar untuk hal itu. Ya, ketika demand-nya sama atau cenderung meningkat dan supply-nya sama atau cenderung menurun, maka akan terjadi inflasi. Lawannya adalah stagflasi. Dan yang kedua adalah inflasi yang buatan, karena sistemik. Karena ada satu hal yang terjadi sehingga misalnya penimbunan dan lain sebagainya kemudian terjadi inflasi. Nah, kita tahu bahwa memang inflasi ini kan bicara dampak akibat global juga ya. Global kita tahu Argentina, mungkin Turki sudah sampai 73,5%. Sementara kita masih di 4,37, ya hampir 5% lah. Dan memang tertinggi selama 2 tahun terakhir. Ya, dari tahun 2017 berarti sudah 5 tahun terakhir itu kita 4,35% year on year-nya. Artinya memang kita sampai kepada titik tertinggi, tetapi kita tahu banyak pernyataan bahwa dikatakan masih moderat. Nah, kita tentunya kami pelaku usaha justru lebih memandang kepentingan terhadap konsumsi masyarakat. Karena kita tahu konsumsi masyarakat salah satunya adalah di industri kami, sektor kami, di hilir. Nah, ketika bicara inflasi, dan kita sudah tahu definisi inflasi, ya pasti akan berkaitan dengan daya beli. Maka yang kami khawatirkan adalah daya belinya yang turun. Nah, berarti perlu ada terobosan, perlu ada menjaga segala kebijakan yang populis, baik itu moneter maupun fiskal, dan tentu kesaktian APBN ketika kita mau berbicara mengenai bagaimana menanggulangi inflasi. Jadi ini yang kita khawatirkan adalah masalah daya beli. Tapi udah terasa belum Pak penurunan daya belinya terhadap pengusaha ini? Saat ini karena memang inflasi yang tertinggi kemarin itu hitungan bulan Juni 4,37% year on year, ya tentunya belum langsung kelihatan. Karena biasanya di industri kami, sektor kami, barang-barang yang ada di gerai retail modern, toko-toko supermarket, minimarket, hypermarket, itu semuanya barang yang sudah disiapkan 1 semester sebelumnya. Ya, bahkan ya katakanlah 4-5 bulan yang paling cepat sebelumnya. Jadi barang-barang tersebut masih ada di dalam reverse stock kami, inventory, sehingga penyediaan supply-nya masih kita jaga dan kita tentu hadir untuk menjaga terhadap ketersediaan barang dan kestabilan harga itu. Tetapi ini harus tetap disimak atau dijaga sehingga bulan ini, kalau itu bulan Juni 4,35, bulan ini atau bulan depan itu bisa lebih terjaga atau lebih menurun dari yang 4,35 di bulan Juni ini. Sehingga kenaikan harga ketika kita membeli barang lagi untuk persediaan dan untuk kita jualkan, itu tidak memakai kondisi inflasi yang terakhir. Nah ini sangat penting, karena kalau sudah hitungan ya, kita bicara inflasi kan berarti kita harus mengeluarkan uang lebih daripada yang sebelumnya. Nah kita juga membeli barang pokok, barang yang kita akan jual kepada konsumen pasti akan meningkat harga belinya dari produsen. Nah itu otomatis juga akan meningkat di harga jualnya kepada konsumen. Nah ini yang kita jaga. Jadi secara langsung belum kelihatan, tapi bila ini tidak terjaga selama minimal 1 kuartal, 2-3 bulan ke depan, maka dapat dipastikan di akhir tahun akan ada gejolak harga. Bukan dari kami, tapi karena memang barangnya yang kita dapatkan dari produsen sektor hulu sudah meningkat dan itu akan mempengaruhi ke daya beli atau tingkat konsumsi kita sebagai faktor kontributor terbesar dalam pertumbuhan domestik bruto kita. Oke, ada gejolak harga Pak Misbakun. Kalau dari DPR sendiri melihatnya bagaimana? Gini, kalau kita lihat gejolak harga itu kan terjadi pada sektor apa? Sektor pangan, sektor energi, atau sektor apa? Selama ini pemerintah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan memberikan subsidi kepada harga bahan bakar dan energi. Sehingga ada 2 skema, subsidi dan kompensasi, biaya kompensasi. Nah, sebenarnya tarikan inflasi itu kan paling besar karena faktor BBM. Faktor BBM. Sehingga BBM ini kalau dinaikkan, terjadi kenaikan, maka transportasi akan naik, kemudian transportasi dan mesin-mesin industri kan mengikuti itu, sehingga akan mempengaruhi. Nah, yang kita menjadi diskusi kita, kenaikan harga ini apakah masuk kemudian menyebabkan masyarakat miskin? Kita harus meneliti dengan detail apa yang disampaikan oleh Kepala BPS itu adalah potensi bertambahnya jumlah orang miskin.
Lah, apakah kemudian inflasi yang 4,37 itu membuat bertambahnya orang miskin? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kemudian kenaikan harga yang dipengaruhi oleh 4,37 inflasi itu sudah menyebabkan berapa persen orang miskin? Nah ini kan tidak suddenly, tidak seketika ketika harga naik menjadi orang miskin bertambah, kan tidak. Lah sekarang berikutnya adalah pemerintah melakukan upaya antisipasi apa untuk meredam efek kenaikan harga itu. Pertama, pemerintah memberikan dari supply side dan demand side, ya kan? Sudah dilakukan upaya yang pemerintah. Bauran kebijakan fiskal dan moneternya bagaimana? Nah, kemudian yang langsung ke masyarakat apa? Yang masyarakat miskin ini kan ditopang oleh banyak faktor-faktor perlinsos, bantuan perlindungan sosial yang membuat dia bertahan pada situasi yang sulit tapi ada kehadiran negara. Contoh, bantuan sembako murah, kemudian bantuan tunai, pangan tunai dan sebagainya. Kan ini kan untuk memberikan bantalan. Bantalan kepada kelompok mana sih? Kelompok masyarakat miskin. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Roy sebagai Ketua Umum Aprindo, beliau menyampaikan ada memang pengaruhnya terhadap daya beli. Nah, seberapa persen dalam situasi yang seperti ini? Inflasi di Indonesia ini masih sangat terkendali. Tidak melejit begitu seketika. Nah, apakah kemudian inflasi yang 4,37% ini year on year yang diperkirakan akan naik lebih dari itu pada di akhir tahun, apakah kemudian membuat daya beli kita tergerus? Nah, gerusannya berapa persen? Lah, ini kan harus kita lihat secara detail. Tidak mungkin kita mengatakan, oke, kalau kita lihat data inflasi yang secara inflasi terhadap pangan, inflasi terhadap faktor-faktor sekundernya, inflasi inti dan non-inti, tentu kan kita harus bisa memisahkan. Lah, kalau ini bisa kita pisahkan, pengaruhnya terhadap daya beli seberapa? Dan sampai kemudian kita melihat transmisi penurunan daya beli itu kepada transmisi jumlah data orang miskin yang bertambah. Kan ini kan kita belum lihat. Orang inflasinya baru kita rasakan belakangan kok itu. Dan pemerintah melakukan upaya meredam terjadi dampaknya ke bawah. Atasnya dari sisi harga, pemerintah memberikan subsidi, ya kan? Pada saat kepada masyarakat, kur juga diberikan. Kur kan juga berjalan. Artinya apa? Bahwa masyarakat pengaruhnya terhadap harga, dampak volatilitas kenaikan harga diintervensi oleh negara sehingga market mechanism kehadiran negara. Kemudian negara masih memberikan kepada masyarakat berupa apa? Pinjaman-pinjaman untuk menggerakkan ekonomi mereka. Sehingga apa? Pengaruh itu juga dipengaruhi oleh yang lain. Pengaruh apa? Berupa insentif. Insentifnya apa? Ya, apa yang menjadi programnya pemerintah untuk meredam kenaikan harga itu. Apa yang menjadi program pemerintah, dan kita juga akan langsung dengarkan bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk tentunya menggurus angka kemiskinan. Tapi usai jeda pemirsa, kita akan kembali usai jeda.